Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rizky Fatmala. Di sini saya akan mereview jurnal tentang Student-Oriented Approaches in the Teaching of Thermodynamics at Universities Developing an Effective Course Structure. Nah, langsung saja. Latar belakang pada jurnal ini yaitu pada tahun 2013 dan 2014 di Universitas Helsinki, termodinamika ini merupakan mata pelajaran kuliah ECTS 4 kredit wajib untuk jurusan kimia dan mereka yang belajar untuk menjadi guru kimia. Nah, secara umum, siswa ini memiliki pengetahuan dasar yang relatif baik tentang banyak mata pelajaran termodinamika karena sebagian besar dari mereka ini telah diperkenalkan pada kursus tahun pertama. Nah, ada 8 latihan pada tahun 2013 dan 6 pada tahun 2014. Nah, pada tahun 2012, kursus termodinamika ini diselenggarakan dengan kursus dinamika sebagai satu set 7 kredit ECTS, tetapi jumlah jam kursus ini untuk bagian termodinamika dan jumlah latihannya itu dikhususkan termodinamika ini sama dengan tahun 2013. Nah, kemudian ada tujuan penelitian dan hipotesis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menerapkan penelitian pedagogis saat ini untuk mengembangkan kursus kuliah termodinamika dan merevisi untuk lebih meningkatkan pembelajaran siswa. Nah, kemudian hipotesisnya itu berdasarkan umpan balik pada tahun 2013 dan 2014, siswa ini merasa bahwa kuliah adalah bagian terbaik dari kursus dan merupakan bagian integral dari pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode campuran. Nah, kemudian subjek penelitian ini adalah mahasiswa tahun kedua dan mahasiswa tahun ketiga. Nah, instrumen yang digunakannya juga ada dua. Yang pertama, instrumen kuantitatif. Nah, instrumen kuantitatif ini, indikator yang digunakan yaitu kuesioner umpan balik. Nah, yang kedua, instrumen kualitatif, yaitu indikator yang digunakan ada 3. Yang pertama, persentase poin latihan yang diperoleh selama kursus. Yang kedua, persentase total poin yang diperoleh dari ujian parsial. Dan yang ketiga, result dari tes termodinamika konseptual atau bisa disebut dengan CTT. Nah, metode penelitian selanjutnya di sini ada variabel yang diteliti, yaitu ada variabel bebas. Variabel bebasnya itu adalah penelitian pedagogis. Yang kedua, variabel terikat, yaitu pemahaman mengenai konsep termodinamika. Nah, adapun aspek yang diteliti, yaitu untuk mengetahui penerapan penelitian pedagogis. Yang kedua, untuk menganalisis kursus ini yang efektif pada termodinamika fisik untuk mahasiswa tingkat kedua dan tingkat ketiga. Nah, adapun teknik pengumpulannya itu menggunakan platform Moodle. Nah, adapun analisis yang didapat, yaitu sekitar sepertiga siswa ini menunjukkan sedikit atau tidak ada perubahan dalam skor CTT. Ini menunjukkan bahwa meskipun sulit CTT ini, tapi masih ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam hal struktur kursus. Nah, selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini ada dua, yang pertama hasil belajar dan yang kedua hasil kualitatif. Nah, yang pertama di sini ada hasil belajar. Nah, persen matriks kolerasi antara pra dan pasca CTT ini, jumlah total titik ujian, jumlah total poin latihan, dan berbagai jenis struktur latihan pada tahun 2014. Nah, kolerasi ini dihitung dengan pengecualian berpasangan dari kasus dengan N untuk setiap pasangan ini yang memberikan below koefisien kolerasi. Nah, untuk mengumpulkan jumlah poin desain ini dari masalah lebih banyak usaha dan waktu yang diperlukan, yang kemudian ditunjukkan dalam penyelidikan ini sebagai kolerasi yang lebih kuat. Nah, latihan online ini menunjukkan kolerasi yang cukup positif dengan hasil ujian, dan pada 0,05 level kepercayaan diri ini juga
dengan hasil pasca CTT. Nah, selanjutnya ada hasil kualitatif. Nah, diagram ini merupakan laporan siswa tentang apa yang mereka pikir adalah hal terbaik dalam kursus pada tahun 2014. Nah, dapat dilihat dalam diagram di sini, yang 40% ini merupakan kuliah, yang 25% ini merupakan latihan, yang 9% ini merupakan pendekatan yang berfokus pada aplikasi, dan yang 8% ini merupakan materi kuliah, yang 10% ini merupakan materi pelajaran dan yang hijau ini merupakan lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil kualitatif yang didapat yaitu kuliah ini merupakan proses yang efektif. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa struktur latihan ini tertentu mengarah pada peningkatan pembelajaran. Nah, penelitian ini juga menunjukkan manfaat pendekatan multifaset untuk praktik dan kuliah dalam mata pelajaran seperti termodinamika, yang mana pemahaman kuantitatif dan kualitatif ini sangat penting untuk dikuasai dan tantangan yang harus dicapai oleh siswa. Nah, untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor keberhasilan pendekatan dan reaksi siswa terhadap kursus, dilakukan umpan balik elektronik ini dikumpulkan di kedua tahun. Dan pada tahun 2014, serangkaian 18 wawancara ini dapat dilakukan. Nah, adapun komentar isi jurnal ini. Yang pertama, kelebihan dari jurnal ini yaitu jenis pendekatan penelitian ini, tindakan metode campuran yang serupa ini akan digunakan untuk mengembangkan struktur kursus kimia kuantum di Universitas Helsinki ini. Nah, yang selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangan dari jurnal ini yaitu media ini belum bisa dikembangkan lagi selain kepada mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3 di Universitas Helsinki ini. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.